Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metode simplex. Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan model matematika programan linear yang melibatkan variabel lebih dari 2. Kalau variabel hanya 2, maka cara termudah yang bisa kita gunakan adalah menggunakan metode grafik yang titik pojok. Tapi kalau lebih dari 2, metode grafik tidak bisa kita gunakan. Ini pengertian metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint atau pembatas dan banyak variabel. Itu variabelnya lebih dari 2. Di dalam metode simplex ada beberapa istilah yang akan muncul. Yang pertama adalah iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel yang sebelumnya. Jadi ada iterasi ke-1, kedua. Iterasi kedua itu nilainya tergantung dari iterasi pertama. Iterasi ketiga nilainya tergantung dari iterasi kedua. Jadi kalau iterasi kedua salah, maka iterasi ketiganya pasti salah. Jadi harus berhati-hati dalam penyelesaian menggunakan metode simplex. Yang sangat dibutuhkan adalah kehati-hatian itu. Selain iterasi ada istilah variabel non-basis, yaitu variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, variabel non-basis itu selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Ada variabel basis, yaitu variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Ada solusi atau nilai kanan, yaitu nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia, nilai kanan ya. Ada variabel slack, yaitu variabel yang ditambahkan ke model matematika untuk mengkonversi pertidaksamaan yang kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Jadi kalau nanti ada suatu kendala atau constraint dengan tanda kurang dari sama dengan, logikanya kalau kita mau ubah menjadi sama dengan karena tanda kurang dari, maka sebelah kiri kan harus ditambahkan sesuatu kan, akan menjadi sama dengan. Maka ditambahkan sesuatu itu yang kita sebut dengan variabel slack. Ada variabel surplus, yaitu variabel yang dikurangkan dari model matematika untuk mengkonversikan pertidaksamaan lebih dari sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Jadi kalau mengubah menjadi bentuk baku nanti itu tanda pertidaksamaan kurang dari maupun yang lebih dari harus kita ubah menjadi sama dengan. Kalau tandanya lebih dari sama dengan mau kita jadikan sama dengan, logikanya kan berarti yang sebelah kiri harus dikurangi sesuatu kan agar menjadi sama. Maka pengurangnya kita sebut dengan variabel surplus. Lambangnya sama-sama S, tapi ada yang nggak melambangkan S pakai X3, S4, dan seterusnya juga ada. Berikutnya ada variabel buatan, yaitu variabel yang ditambahkan ke dalam model matematika kendala dengan bentuk lebih dari sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Jadi nanti kan ada muncul variabel basis awal. Variabel slack itu bisa menjadi variabel basis, tapi variabel surplus tidak bisa menjadi variabel basis. Karena surplus tidak bisa menjadi variabel basis, maka perlu tambahan variabel buatan atau variabel artifisial, dilambangkan dengan A. Yaitu variabel buatan. Yang berikutnya ada kolom pivot, yaitu kolom yang memuat variabel masuk. Ada baris pivot, ada kolom pivot, ada baris pivot, ada elemen pivot. Elemen pivot ini adalah perpotongan dari kolom pivot dengan baris pivot. Ada variabel masuk, ada variabel keluar, nah ini ketentuan-ketentuan dalam penyelesaian metode simplex. Yang pertama adalah nilai kanan fungsi tujuan harus 0. Nilai kanan fungsi tujuan yang Z itu tadi harus 0. Kemudian nilai kanan fungsi kendala harus positif, yang pada kendala atau constraint itu nilai kanan positif. Yang berikutnya fungsi kendala dengan tanda kurang dari sama dengan harus diubah ke bentuk sama dengan menambahkan variabel slack.
Kalau lebih dari, maka kita kurangkan dengan variabel surplus. Yang berikutnya, nih, fungsi kendala dengan tanda lebih dari diubah ke bentuk kurang dari sama dengan cara mengalihkan dengan negatif 1. Jadi kalau tanda lebih dari bisa diubah menjadi bentuk kurang dari sama dengan, caranya kanan sama kiri dikalikan negatif 1. Lalu diubah ke dalam bentuk persamaan sama dengan ditambahkan variabel slack. Kemudian karena nilai kanannya negatif dikalikan lagi dengan negatif 1 dan ditambahkan variabel artifisial. Fungsi kendala dengan tanda sama dengan harus ditambah artificial variable. Ini langkah-langkah solusi dengan metode simplex. Yang pertama, periksa apakah tabel sudah layak atau belum. Kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi atau nilai kanan. Jika solusi ada yang bernilai negatif, nilai kanan negatif, maka tabel tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak bisa diteruskan untuk dioptimalkan. Yang berikutnya, tentukan kolom pivot. Penentuan kolom pivot ini sesuai dengan tujuan dari fungsi Z itu, Z atau Z-nya. Z-nya kalau memaksimalkan, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien nilai tujuan negatif angka terbesar. Jika tujuan berupa minimum, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien fungsi tujuan positif terbesar. Terus tentukan variabel keluar dari basis. Kemudian variabel keluar dipilih yang rasio yang terkecil, ya. Tentukan baris pivot. Baris pivot ditentukan setelah membagi nilai kanan dengan elemen kolom pivot. Agak ribet ya bacanya ini, kalian agak membingungkan mungkin, tapi nanti kalau sudah menerapkan ke dalam contoh soal, saya yakin kalian akan mudah memahaminya. Yang berikutnya ada baris pivot, yaitu baris dengan rasio pembagian terkecil. Jadi rasio nanti kita pilih yang terkecil. Berikutnya tentukan elemen pivot. Elemen pivot merupakan perpotongan pada antara kolom pivot dengan baris pivot. Terus bentuk tabel simplex baru. Terus periksa apakah tabel sudah optimal. Untuk fungsi tujuan maksimum, tabel optimal jika semua nilai pada baris Z sudah positif atau 0. Untuk tujuan yang minimum, tabel sudah optimal jika semua elemen pada Z sudah negatif atau 0. Jadi berkebalikan antara maksimum dan minimum. Jika belum, maka iterasi dilanjutkan. Nah, ini ada contoh ya. Contoh maksimalkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2. Kendalanya ini 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 5, x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 3. Sebenarnya ini dua variabel. Bisa kita selesaikan menggunakan metode solusi grafik, menggunakan grafik. Tapi karena kita ini belajar simplex, dan ini contoh, jadi saya ambilkan yang sederhana. Nanti hasilnya bisa kalian cocokkan dengan yang grafik. Langkah pertama yaitu kita ubah ke dalam bentuk baku. Bentuk bakunya adalah maksimalkan Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 tambah 0s1 tambah 0s2. S1 dan S2 ini adalah variabel slack. Kenapa kok tambah ini? Kita ke kendala dulu ya. Ini kita kendalanya dulu. Ini tadi kalau tandanya kurang dari, yang namanya bentuk baku itu kan diubah menjadi sama dengan. Kendalanya ini diubah menjadi sama dengan. Kalau tandanya kurang dari sama dengan ini, agar menjadi sama dengan, logikanya kan sebelah kiri harus ditambahkan sesuatu. Nah, ditambahkan sesuatunya itu kita tambahkan variabel slack. Sehingga menjadi ini, 2x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 5. Kendala kedua, x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 3. Maka menjadi x1 tambah x2 tambah slack ini ya, kita namai s2 sama dengan 3. Jadi muncul variabel s1 dan s2 slack ini. Maka variabelnya sekarang menjadi 4, yaitu x1, x2, s1, dan s2 harus positif. Karena variabelnya nambah 2, maka di fungsi tujuan harus ditambahkan variabel itu. Cuma koefisiennya kita buat 0. Jadi Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 tambah 0s1 tambah 0s2. Kemudian sisi sebelah kanannya harus 0. Jadi kita
tadi kan ada ya, fungsi tujuannya nilai kanannya itu harus 0. Maka yang sebelah kanan ini kita pindah ke kiri menjadi seperti ini. Jadi paham ya tentang mengubah dari model matematika ke bentuk baku. Yang berikutnya, setelah kita ubah menjadi bentuk baku, kita letakkan angka-angka ini ke dalam tabel simplex. Perhatikan cara meletakkannya. Ini saya siapkan tabel simplexnya. B adalah basis, variabelnya tadi X1, X2, S1, dan S2. Dan ini adalah NK nilai kanan. Variabelnya tadi 4, B-nya basis. Yang bisa menjadi basis adalah variabel slack. Karena tadi S1 dan S2 adalah slack, maka S1 dan S2 itu jadi basis awal. S1, S2, basisnya. Kemudian ini Z. Kemudian ini adalah koefisien dari kendala pertama. Kendala pertama tadi adalah 2, koefisiennya 2, 1, 2, 1, koefisien S1-nya 1, ini plus 0 S2 ya. Koefisien dari S2-nya adalah 0. Ini 2, 1, 1, 0. Nih, 2, 1, 1, 0. Kemudian nilai kanannya adalah 5. Maka ini 5. Terus yang bawahnya ini adalah kendala kedua. Kendala kedua koefisiennya adalah 1, 1, S1-nya nggak ada, berarti 0, S2-nya 1. Jadi 1, 1, 0, 1, nilai kanannya 3. Nih, 1, 1, 0, 1, 3. Kemudian yang Z, ini berarti min 3, min 2, 0, 0. Min 3, min 2, 0, 0. NK-nya nggak 0 juga. Ya. Jadi ini sudah kita masukkan ke dalam tabel simplex. Langkah berikutnya adalah menentukan kolom pivot. Kolom pivot itu, kalau fungsi tujuannya adalah memaksimalkan, ini tadi kan memaksimalkan. Berarti kolom pivotnya itu dipilih negatif angka terbesar pada barisan Z. Lihat pada barisan Z ini, negatif angka terbesarnya adalah di sini, min 3. Maka kolom X1 ini adalah kolom pivot. Setelah itu, kita menentukan baris pivot. Baris pivotnya, cara menentukannya, lihat dari rasio. Rasio nilai kanan dengan angka pada kolom pivot. Nilai kanannya 5, berarti kita rasionya 5 per 2. Nah, per 2 itu 2,5. 3 per 1, yaitu 3. Lanjut nggak perlu. Jadi dari yang rasionya ini, 2,5 sama 3, kita pilih yang terkecil. Rasio selalu yang terkecil. Yang terkecil adalah 2,5. Maka baris ini menjadi baris pivot. Pertemuan antara baris pivot dengan kolom pivot adalah elemen pivot. Jadi angka 2 ini adalah elemen pivot atau angka pivot. Jelas ya pada iterasi ke-0 ini. Pada tabel yang kedua ini, pada iterasi pertama, cara menentukannya khusus pada baris pivot. Baris pivotnya tadi kan baris pertama ya. Kita sebut ini B1, ini B2, B3. Di B1, karena ini baris pivot, maka di B1 yang berikutnya, tabel berikutnya adalah baris pivot itu dibagi dengan angka pivot. Berarti 2 dibagi 2, 1. 1 bagi 2, setengah. 1 bagi 2, setengah. 0 bagi 2, 0. 5 bagi 2, 5 per 2. Untuk baris yang lainnya, baris kedua, berarti B2 kurangi. B2 dari sini, pada tabel sebelumnya, dikurangi angka pada kolom pivot dibagi
angka pivot dikali baris pivot. Jadi rumusnya baris kedua ini adalah B2 dikurangi 1/2 angka pada kolom pivotnya 1 bagi angka pivotnya 2 kali baris pivot dikali B1. Ya, baris keduanya cerah gitu. Jadi kita sebut B2 aksen ini. B2 dikurangi setengah B1 ya. Ini cara mencarinya. B2-nya tadi adalah 11013. 11013 ini dikurangi setengah dikali B1. B1-nya 21105. 21105. Setengah dikali 2, 1. Setengah kali 1, setengah. Setengah kali 1, setengah. Setengah kali 0, 0. Setengah kali 5, 5/2. Terus ini dikurangi, makanya dikurangi. 1 kurang 1, 0. 1 kurang setengah, setengah. 0 kurang setengah, min setengah. 1 kurang 1 kurang 0, 1. 3 kurangi 5/2 adalah setengah. Jadi angka-angka ini, temuan ini kita masukkan ke dalam baris kedua. Ini 0 setengah, min setengah, 1 setengah. Sekarang baris ketiga. Berarti rumusnya B3 kurangi ya. Baris ketiga adalah B3. B3-nya ini dikurangi angka pada kolom pivotnya min 3 dibagi angka pivotnya 2 dikali baris pivot. Jadi pengalinya itu selalu baris pivot. Pembaginya selalu angka pivot. Dan yang atas ini pembilangnya adalah angka pada kolom pivot itu. Jadi rumusnya baris ketiga ini adalah B3 dikurangi min 3/2 kali B1. Ya. Atau bisa ditulis B3 ditambah 3/2 B1. Ini. B3-nya adalah min 3 min 2 000. Ini yang ini tambah 3/2 B1, 3/2 kali B1. B1 yang tadi ini 21105. Ini kalikan jadi 3, ini 3/2. Ini kali ini 3/2, ini kali ini 0, 3/2 kali 5, 15/2. Terus ditambahin, ini tambahin 0, tambahin ini hasilnya. Masukkan ke baris ketiga. Jelas ya? Selanjutnya, ini tadi saya tuliskan lagi iterasi hasil tabel iterasi pertama ini. Saya tuliskan di sini ya. Oke. Terus sekarang oh ya, ini saya belum menyinggung ini tadi ya. Ini X1 ini, X1 itu tadi kan basisnya adalah S1 sama S2. Karena X1 kepilih sebagai kolom pivot, maka X1 ini masuk ke basis. Dan karena ini adalah baris pivot, maka S1 ini harus keluar dari basis. Jadi X1 masuk ke basis menggantikan S1. Ini ke sini ya. Maka di sini adalah X1, S2, Z. Yang ini tetap variabel yang tadi X1, S2, S1, S2. Ya, berarti ini X1 bukan lagi S1. S1 sudah keluar dari basis. Sekarang kita mau menuju ke tabel ketiga atau iterasi kedua. Ini tadi iterasi pertama. Kita ke iterasi yang berikutnya. Kita cek dulu, benar. Kita cek pada iterasi pertama ini apakah sudah optimal. Tadi kan fungsi tujuannya adalah memaksimalkan. Karena memaksimalkan, maka dikatakan optimal kalau nilai pada barisan Z ini sudah positif atau 0. Karena ini masih ada yang negatif, yaitu ini min setengah, maka belum optimal. Sehingga kita lakukan perhitungan sama seperti yang tadi, yaitu tentukan kolom pivot dan seterusnya. Karena ini satu-satunya negatif di barisan Z, maka ini langsung otomatis menjadi kolom pivot. Kolom pivot, terus kita tentukan baris pivot. Kita lihat rasionya. Baris pivot itu dari rasio. Rasio itu nilai kanan dibagi dengan kolom pivot. 5/2 dibagi setengah.
adalah 5/1 atau 5. Jadi ini rasionya 5. Yang ini setengah dibagi setengah. 1. 5 sama 1 itu kan paling kecil kan 1. Maka ini kepilih menjadi baris pivot. Garis pivotnya ini. Sehingga perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot adalah di sini, setengah. Ini adalah angka pivot. Ya. Dengan cara perhitungan yang sama dengan yang tadi. Nah, ini saya nanti yang keluar dari basis yang mana? X2 nanti masuk ke basis. Masuk ke basis, yang keluar ini adalah S2. Karena ini kolom, ini baris. Maka X2 nanti masuk ke sini, menggantikan S2. S2-nya keluar dari basis. Kita ke tabel berikutnya ya, atau iterasi kedua. Ini saya tuliskan tabel pada iterasi pertama ini tadi. Nah, ini tadi rasionya 5, ini 1, maka ini adalah tadi baris pivot. Nah, ini lihat, ini tadi kan X1 ya tadi ya. Dan ini kepilih sebagai kolom, ini baris, maka X2 masuk ke basis menggantikan S2. Maka ini sekarang sudah X2. S2-nya sudah keluar dari basis. Sekarang kita isi angka-angka di sini. Yang paling mudah dulu adalah di baris pivot, baris kedua. Baris pivotnya ini kita isikan nanti di sini ya. Yaitu rumusnya adalah B2 dibagi elemen pivot. Selalu elemen pivot itu pembagi. Jadi B2, nanti ini kan baris kedua, B2 dibagi setengah. Menjadi 2 kali B2 kan. Maka ini rumusnya adalah 2 kali B2. Maka kita isi 0 kalikan 2, 0. Setengah kali 2, 1. Min setengah kali 2, min setengah. 1 kali 2, 2. Setengah kali 2, 1. Ini. Terus baris pertama, rumusnya adalah B1. Kan kita ini baris pertama di B1 dikurangi, selalu B1 kurangi. Kurangi apa? Angka pada kolom pivotnya adalah setengah, dibagi angka pivotnya adalah setengah. Setengah bagi setengah adalah 1. Dikalikan pengalinya adalah baris pivot B2. Jadi B1 dikurangi setengah per setengah dikali B1. Setengah per setengah kan 1. Jadi 1 langsung B1 kurangi B2. Jadi kita isi baris pertama ini B1 kurangi B2. Jadi 1 kurang 0, 1. Setengah kurang setengah, 0. Setengah kurangi min setengah, 1. 0 kurangi 1, min 1. 5/2 kurangi setengah, 4/2 atau 2. Terus baris ketiganya adalah B3 min. B3 kurangi min setengah per setengah dikali B2. Jadi B3 kurangi min setengah per setengah. Min setengah per setengah kan min 1. B3 min 1 kan menjadi plus. Pengalinya B2 plus B2 jadinya. Jadi ini tambahin B3 tambah B2. Ini tambahin 0 tambah 0, 0. Min setengah tambah setengah, 0. 3/2 tambah min setengah, jadi 2/2. 2/2 itu 1 ini. 0 tambah 1, 1. 5/2 tambah 1/2 menjadi 16/2 atau 8. Sekarang kita cek. Sudah optimal atau belum? Lihat barisan Z. Apakah masih ada yang negatif? Ternyata di barisan Z sudah nggak ada yang negatif. Ini sudah positif atau 0. Artinya tabel sudah optimal. Sudah selesai. Jadi penyelesaian optimalnya adalah Z-nya. Z, lihat nilai kanannya. Z-nya 8, X1-nya 2, dan X2-nya 1. Ini penyelesaiannya. Jelas ya?